Silakan saya ke Pak Punco, Taniku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. saya hormati Prof. Sarson, senior saya di Universitas Negeri Gorontalo, Bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Budi, Kepala Bapeda, teman-teman yang hadir di Forum Demokrasi Gorontalo. Sekitar 4 kali saya diundang dan tidak bisa hadir, dan alhamdulillah bisa hadir pada di luar daerah terus ya. Ya, saya kira diskusi dengan topik masa akhir jabatan Pak Rusli dan Pak Idris, lalu kemudian soal penjabat gubernur yang baru yang saya kira sudah namanya sudah beredar, ya, saya kira harus dilihat dalam kerangka waktu yang panjang dari sejak Gorontalo berdiri. Dengan itu kemudian saya kira forum ini akan membahas 2 hal. Satu adalah soal komparasi termasuk juga evaluasi dan audit terhadap kepemimpinan Rusli Idris selama 10 tahun. Dan perbandingannya adalah dengan kepemimpinan sebelumnya. Termasuk juga perbandingan dengan data-data di provinsi atau daerah lain. Yang berikut, apakah catatan-catatan yang ada itu bisa diselesaikan oleh penjabat gubernur yang akan datang ke Gorontalo mungkin sekitar hari Jumat. Karena pelantikan kalau nggak salah hari Kamis ya. Oleh karena itu dalam 21 tahun Gorontalo, provinsi terutama, saya mencatat beberapa hal. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Budi saya kira benar, cuman mungkin ada hal-hal yang tidak tersampaikan. Terkait dengan urusan ekonomi dan kesejahteraan, yakni soal kemiskinan yang ini menjadi topik yang sangat serius. Dan kita tidak bisa pungkiri, ini adalah topik antara kubu Pak Rusli dan kubu tertentu, sehingga dia menjadi sangat mencuat di masyarakat. Kalau saya lihat ya, saya lihat di BPS, di 2004 itu, kita punya penduduk miskin itu sekitar 259.000. Masih era Pak Fadel dan Pak Gusnar. Ya. Kita punya data-data lengkap itu baru 2003, 2004. Lalu kemudian di 2010 mereka berakhir ya, itu 172.000. Artinya dalam 10 tahun berkurang sekitar 73.000. Orang miskin itu berkurang 73.000 dalam 10 tahun. Pak Rusli dan Pak Idris dari 2010 hingga saat ini, katakanlah ini data per 2021, di 2010 itu 172.000 orang miskin. Saya kalau Pak Budi tadi, teman-teman tadi menggunakan persentase, saya nggak pakai itu. Saya melihat di jumlah 172.000 tahun 2010, 2021 186.000. Artinya bahwa selama 10 tahun ada pertambahan 14.000 orang miskin selama periode ini, 2 periode ini. Jadi di periode Fadel Gusnar ya, itu ada berkurang sekitar 73.000. Lalu kemudian dari 2010 ke 2021 ada pertambahan 14.000 orang miskin. Walaupun kemudian Pak Laode sampaikan tadi bahwa Gorontalo secara persentase itu turun dari naik ya dari ke-5 dan ke-6, saya kira secara persentase, tapi secara jumlah kita ada pertambahan 14.000 orang dalam 10 tahun dan itu sangat fluktuatif. Sehingga catatan-catatan saya itu berakibat sangat fatal terhadap, misalnya kalau kita pakai data dari INAP. INAP itu Indonesia National Assessment Program ya, soal peta literasi. Dia mengasesmen kompetensi siswa. Makanya tadi soal misalnya usia sekolah dan lain-lain itu, saya kira impactnya ke situ. Kita terburuk di Sulawesi soal kompetensi matematika. Ini Prof. Sarson adalah
matematika. 82% itu buruk, merah. Lalu soal membaca kita juga buruk, 74% itu buruk. Sains terburuk, 86,48%. Artinya kita terendah di Sulawesi. Soal literasi, ya, indeks literasi. Di yang lain ya, kalau kita lihat indeks yang lain, dari 2010 ke 2020 soal indeks demokrasi, memang di 2020 ke 2021 ada kenaikan signifikan. Tetapi tidak bisa dilihat grafik itu dari tahun 2020 ke 2021, tapi harus kita lihat dalam rentang 10 tahun. Dalam rentang 10 tahun itu, 2010 64, 2012 drop. 2016 naik, 2018 turun. Lalu 2020 naik. Artinya dia sangat fluktuatif. Dan di antara indeks demokrasi itu aspek hak-hak politik yang paling drop. Sehingga menurut saya banyak hal-hal yang saya kira perlu diapresiasi. Saya kira harus fair, harus diapresiasi dari pemerintahan Pak Rusli dan Pak Idris. Tetapi beberapa hal harus kritisi. Tetapi forum ini memang bisa mengkritik, tetapi secara formal DPRD telah menerima LKPJ berulang-ulang selama 10 kali. Sehingga konsekuensi hukum dan administratif itu tidak bisa dikenakan apa-apa. Bisa disebut berhasil. Karena DPRD sendiri menerima itu 10 kali. Menganggap itu baik. Walaupun suara di masyarakat dan indeks-indeks menunjukkan hal yang sebaliknya. Oleh karena itu menurut saya catatan-catatan kritis terhadap pemerintahan Rusli dan Idris menjadi catatan penting bagi pemerintahan berikutnya. Ya. Kita tahu bersama bahwa penjabat gubernur ini kemungkinan besar akan mengelola 3 kali APBD. 3 kali. Artinya 2022, 2023, 2024. Kalau misalnya tidak ke MK Pilgub berarti kan sampai 2025. Kira-kira begitu, mungkin tolong saya dikoreksi. Dan dia tidak memiliki afiliasi partai, walaupun tentu kita tidak bisa kesampingkan ada proses politik di balik penunjukan itu. Dan saya kira yang paling penting adalah melihat secara lebih detail tentang bagaimana proses kepemimpinan RHIR ini selama 10 tahun dan bagaimana kemudian dinamika politik yang berproses di Gorontalo. Kita harus akui bahwa dari 2010 ke 2019 itu yang paling kritis saya kira hanya person. Secara kelembagaan saya kira tidak ada. Partai politik terutama. Partai politik yang paling kritis itu nanti setelah 2019, yakni Partai Nasdem. Sisanya person, Pak Adhan misalnya, dan lain-lain. Tetapi itu menurut saya ikut menyegarkan demokrasi kita. Artinya dengan semakin banyak suara kritis, itu ikut menyegarkan demokrasi kita. Pemahaman kita terhadap demokrasi itu disegarkan kembali. Tetapi menurut saya, apakah problem atau masalah yang terjadi di provinsi itu semua harus dialamatkan ke Pak Rusli dan Pak Idris? Saya kira juga tidak fair. Tidak semua juga harus dialamatkan ke mereka berdua. Contohnya misalnya soal tata kelola pemerintahan provinsi. Apakah itu semua harus Pak Rusli dan Pak Idris salah? Saya kira tidak. Soal manajerial yes, tetapi kemudian Rusli dan Idris itu hanya personal. Dia ada juga perangkat organisasi OPD-OPD yang ada. Katakanlah misalnya gini, secara ideal kita tahu Pak Budi inovatif, ideal dalam memikirkan, merencanakan. Tetapi secara operasional, teknis, di OPD-OPD lain kan saya kira tidak mampu menunjang itu dan tidak mampu melampaui itu. Namun pandangan dan opini secara politis kan itu terakumulasi kepada Pak Rusli dan Pak Idris. Sehingga kalau salah ya sudah Pak Rusli dan Pak Idris. Kalau benar ya sudah Pak Rusli dan Pak Idris juga. Padahal ada perangkat teknis yang saya kira juga ikut diperiksa. Nah, oleh karena itu menurut saya, tadi saya dengar dari Pak Awet Talib terkait dengan ruang fiskal kita yang hanya sekitar 400 miliar. Berarti kalau misalnya belanja dia 70-30, berarti
belanja pegawainya terlalu besar. Kalau dia 70-30 berarti mesti harus dipikirkan kembali soal efisiensi, efektivitas dalam belanja itu. Tetapi saya kira juga yang harus kita kritik secara serius adalah soal isu dan agenda perencanaan Gorontalo dalam 10 tahun terakhir ya, yang saya kira memang hanya berkutat atau berpatokan kepada APBD tok, Daud terutama. Nah, makanya tadi kalau misalnya soal investasi PMA ya, yang sangat sedikit, lalu kemudian investasi dalam negeri yang sangat sedikit, karena apa? Begitu juga dengan anggaran-anggaran dari pusat sangat sedikit, saya kira karena isu-isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan saya kira hanya berkutat pada menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang kemudian itu tidak dipandang oleh investasi sebagai sebuah potensi. Makanya kemudian misalnya di situ saya pernah baca kalau nggak salah PMA itu cuma tidak sampai 2 triliun atau 3 triliun, jadi sangat kecil. Padahal kita punya potensi kawasan yang sangat besar. Hari ini ada 2 isu yang beririsan dengan Gorontalo. Satu ibu kota negara. Yang kedua BPAG, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di BPAG ini presiden adalah ketua. Tetapi kita tidak pernah mensupport agenda dan isu kawasan itu secara strategis. Termasuk IKN. Ya. Kita sebagai kawasan penyangga, buffer zone, ya, tidak pernah melihat itu sebagai isu strategis. Sehingga kita terkait secara strategis pula dalam pengembangan itu. Termasuk misalnya proyek Mangkupadi yang ada di Kalimantan Utara untuk industri terbesar di dunia, itu rencana. Yang saya kira kita sebagai daerah penyangga harus mempersiapkan diri. Oleh karena itu, agenda-agenda strategis di level nasional ini yang harus dikaitkan dengan agenda-agenda pembangunan yang ada di daerah. Kami di UNG mendorong pengembangan kawasan Teluk Tomini. Ini isunya isu usang. Dari 93 ini sudah dibahas, tetapi tidak pernah ketemu. Karena apa? Kolaborasi lintas sektor, kolaborasi antar pemerintah daerah memang nggak pernah ketemu. Rebutan soal ibu kota, rebutan soal siapa yang jadi koordinator, sekjen, dan lain-lain itu jadi isu. Makanya kami memberanikan diri, walaupun sebenarnya ini ranah Pemda. Makanya kita ngajak Pemda-Pemda untuk sama-sama membicarakan soal pengembangan kawasan. Ada 2 hal di kawasan kita atau di Gorontalo yang komoditasnya eksis. Satu kelapa, yang kedua perikanan kelautan. Tetapi 2 hal itu tidak menjadi strategis, tidak menjadi komoditas yang unggulan. Karena apa? Karena tidak ditunjang oleh infrastruktur yang baik. Misalnya soal perikanan kelautan, pencatatan di Bitung, bukan di sini. Kita tangkap banyak, tapi catatan di sana. Karena apa? Aksesibilitas darat dan laut di Teluk Tomini ini hampir tidak terhubung dengan baik. Misalnya contoh, kita mau ke Luwuk itu paling 1 minggu 2 kali, itu pun kapal penumpang. Saya pernah ke satu desa di Boalemo, Kapitalau. Saya kaget, saya kira ini cuma kepala desanya bohong. Saya cek kakak miskin. Kakak miskin itu total rupanya 95% miskin. 95%. Cuma kalau nggak salah 40 kakak yang nggak miskin. Padahal dia berada dalam teluk dengan potensi perikanan yang sangat luas. Mereka per Januari itu pernah tangkap 1 ton 1 malam. Tetapi nggak bisa dijual. Karena apa? Untuk bawa ikan ke Tilamuta susah sekali. Bensin dari situ, mau beli bensin jauh. Harus ke Paguyaman maupun ke Tilamuta, sangat jauh. Peralatan mereka sangat terbatas. Dan itu saya kira hal-hal yang diabaikan selama 2 periode kepemimpinan RH dan IR. Jadi soal potensi-potensi tadi, memaksimalkan potensi. Sehingga apa? Sehingga kita terbuai dengan DAU yang telah ada. Tidak pernah berupaya untuk mengaktifkan potensi-potensi yang ada. Padahal ada ruang fiskal juga yang perlu kita kelola dengan baik. Satu, dana desa. Dana desa itu kita dengan sekitar 600 sampai 700 desa itu berarti ada sekitar 700 atau 600 miliar yang
itu ada di desa yang bisa dikelola dengan baik. Hanya saja karena tidak disupport secara maksimal, makanya keadaannya seperti ini. Hari ini misalnya dari total desa mandiri di Gorontalo itu tidak sampai lebih dari 30 kalau nggak salah, dari 700. Desa maju apa? Yang desa terbelakang kita, tertinggal kita masih sangat banyak. Sehingga apa? Tata kelola desa ini yang menurut saya tidak maksimal. Itu terjadi karena apa? Sinkronisasi perencanaan, dokumen perencanaan terutama dari RPJMD ke RPJMDes itu nggak nyambung. Misalnya di kabupaten kota atau provinsi bikin jalan di sini, di desa juga bikin jalan di sini. Karena sinkronisasi dokumen perencanaan nggak pernah sama. Oleh karena itu menurut saya yang paling penting ke depan oleh pejabat gubernur Pak Hamka Hendra Nur ya, saya kira kita sudah tahu bersama secara resmi tadi saya kira belum diumumkan tapi saya kira itu sudah fix. Pak Hamka dia punya riwayat salah satu pendiri Provinsi Gorontalo dan saya kira dengan pengalaman riset panjang di Gorontalo, di kota Gorontalo terutama tesisnya tentang kota Gorontalo, saya kira dia punya pengalaman membaca secara geografis Gorontalo dan ini menjadi catatan kita penting. Hanya sayang menurut saya kira mungkin nanti dikoreksi oleh teman-teman DPRD Pak Budi terkait dengan perencanaan transisi. RPJMD kita habis 12 Mei kalau nggak salah, Pak Budi ya. Pertanyaannya adalah 12 Mei sampai dengan 2024 November atau Desember kita akan dipandu oleh dokumen perencanaan yang mana? Ini 2 tahun lebih loh, 3 tahun. Pengelolaan APBD, saya kira harus ada dokumen induk perencanaan yang harus memandu itu, menjadi panduan bersama. Pertanyaannya, pejabat gubernur ini akan dipandu dokumen perencanaan yang mana? Jangan sampai dia datang dengan pikiran-pikiran dia yang itu katakanlah mungkin tidak berdasarkan pendekatan teknokratis dan lain-lain, maka perumusan kebijakan saya kira serampangan. Oleh karena itu saya kira DPRD mungkin nanti mengingatkan untuk itu. Ada dokumen transisi. Sayangnya secara hukum itu tidak bisa diwadahi atau kemudian tidak ada cantolan hukumnya terkait dokumen perencanaan transisi. Saya kira itu menjadi tanya-tanya kita kalau misalnya mungkin nanti dia hadir di Gorontalo, saya kira itu bisa dibahas secara bersama-sama. Apakah kemudian ada problem-problem atau catatan-catatan yang harus diselesaikan atau kemudian ada agenda-agenda baru yang harus dia lakukan. Saya kira itu catatan-catatan dari saya dan terakhir untuk penjabat gubernur baru yang mungkin akan menjabat 2 tahun atau 3 tahun katakanlah, saya kira dia akan menjadi penjabat gubernur tidak seperti penjabat gubernur di Jakarta, Jabar, Banten maupun Jateng. Tekanan politiknya saya kira sangat kecil. Target beban, kita tentu tidak bisa menafikan bahwa ini juga punya beban atau target politik. Katakanlah untuk pemilu dan lain-lain. Walaupun secara normatif tidak, tetapi ya kita semua orang tahu itu. Karena apa? Ini bukan Jateng, ini bukan Jabar, ini bukan Jakarta yang target pemilunya sangat tinggi. Oleh karena itu dia harus punya legasi, minimal dia menyamai atau kalau bisa melampaui 2 periode atau 2 era ini, era Fadel maupun era Rusdi. Kalau misalnya dalam 3 tahun ini dia bisa membuat legasi yang baik, tentu dia akan diingat menjadi pemimpin atau orang yang punya sejarah emas di Gorontalo. Dan saya kira hal-hal yang lain belum diselesaikan oleh periode Pak Rusdi dan Peri, saya kira itu harus dikejar. Saya kira itu Pak Hadi, terima kasih.